Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Saya yakin orang Kristen yang menyaksikan video Joseph Paul Sang ini juga akan mengernyitkan dahi sesederhana karena mereka merasa bahwa semangatnya itu bukan semangat Kristus yang rendah hati. Jadi tenang saja, saudara-saudaraku yang Muslim. Kita semua orang Kristen tidak setuju dan tidak akan membela tindakan Joseph Paul Chang ini. Jika dia dilaporkan, biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Many hours later. Saya memohon maaf jika Anda yang melihat judul video saya menjadi tidak berkenan karenanya. Kalau Anda menyimak video saya ke depan, maka Anda akan mengerti kenapa saya memberikan judul begitu. Nah, semuanya itu bermula dari keputusan saya untuk bersuara perihal viralnya statement dari Joseph Paul Chang atau JPZ kita sebut saja, yang akhirnya berbuntut cukup panjang. Nah, mulai dari anehnya pemblokiran video saya oleh oknum pemerintah yang nggak bisa membedakan manakah konten video yang provokatif dan manakah yang edukatif. Dan jika Anda bertanya, mengapa demikian, segala kemungkinan yang ada, dan saya sudah bicara tentang itu semua di video saya sebelumnya, termasuk pandangan saya terhadap ketidakdewasaan penanganan oleh oknum pemerintah tersebut. Nah, lucunya, ada netizen yang kemudian mengatakan bahwa pemblokiran video saya itu adalah sebuah karma. Karma karena saya menghakimi si JPZ. Nah, by the way, di dalam statement dia bahwa saya kena karma, itu pun adalah sebuah penghakiman terhadap saya, bukan? Nah, ini di luar dugaan saya sih. Saya nggak nyangka aja bahwa ternyata tidak sedikit juga yang bernada nyinyir dan mengecam, ya. Dan ini semua berasal dari netizen Kristen juga ternyata, yang menentang keputusan saya untuk bersuara menentang tindakan si JPZ. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa saya ini penakut dan tidak dapat atau tidak berani menyatakan kebenaran. Yang kedua, ada yang mengatakan juga bahwa saya ini adalah Yudas Iskariot, ya. Jadi saya pengkhianat yang menjual JPZ, ya. Atau bahkan ada juga yang mengatakan, ini mohon maaf ya, saya adalah seorang penjilat pantat Islam. Kata-kata yang wow, ya, saya nggak nyangka itu keluar dari mulut seorang Kristen. Nah, teman-teman santuy aja bacanya, nggak usah baper, ya. Jika Anda bertanya kepada saya, kok Andre tersinggung nggak? Jujur ya, kagak, ya. Berasa stres nggak? Enggak juga. Nah, beneran saya baper aja nggak? Kenapa begitu? Ya, saya bersyukur aja. Saya cukup mati rasa kalau misalnya dihujat oleh netizen di kolom komentar. Ya, jadi silahkan, nggak masalah kalau misalnya saya dihujat juga. Karena saya yakin saya tahu apa yang saya lakukan dan saya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, namun, hujatan-hujatan itu adalah sebuah bukti menurut saya bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama. Sadarkah Anda bahwa di balik hujatan-hujatan itu ada pihak-pihak yang tertawa puas
Karena agenda mereka untuk menanamkan kebencian antar agama di negeri kita itu menjadi berhasil. Nah, saya yakin bahwa respon teman-teman Kristen yang mengecam sikap saya terhadap JPZ adalah hasil dari kekecewaan mereka terhadap pembiaran, terhadap persekusi yang terjadi selama ini terhadap kekristenan. Ya, ada banyak ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Kita harus akui itu sebagai kelompok minoritas di negeri ini. Dan tindakan statement JPZ memang mungkin dilandasi juga oleh kekecewaan. Dan mereka menjadi fansnya JPZ, menemukan kesamaan pengalaman dan perasaan yang direpresentasikan oleh sikap dan pernyataan JPZ tersebut yang vulgar. Nah, makanya mereka marah kepada saya dan mencap saya sebagai seorang Yudas Iskariot karena dianggap menghakimi dan mengkhianati perjuangan dari JPZ untuk menuntut keadilan dengan menyerang Islam secara terbuka. Jadi, jujur, saya paham kalau mereka marah dan mereka berharap bahwa saya seharusnya membela sesama Kristen, dalam konteks ini membela JPZ yang dianggap sedang teraniaya karena dilaporkan. Jadi jika Anda merasa marah kepada saya karena saya tidak berpihak pada JPZ dan mengkhianati solidaritas atas nama pihak agama minoritas yang terzolimi, itu pilihan Anda. Namun saya ingin mengingatkan bahwa JPZ bukan satu-satunya yang menderita karena konflik agama. Saya ingin bertanya pada Anda semua, pernahkah Anda merasa menjadi pengungsi karena rumah Anda dibom oleh mereka yang menganggap diri mereka sedang berjihad? Pernahkah Anda makan nasi kekuning-kuningan dan berbatu, berkerikil, dengan lauk kuah Indomie selama berbulan-bulan karena suplai makanan habis di kota Anda? Pernahkah Anda menyaksikan rumah ibadah, gereja, tempat beribadah yang bersejarah di kota Anda dibakar hingga menjadi puing-puing? Pernahkah Anda menyaksikan sendiri orang-orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa karena ditebas di jalan? Dan pernahkah Anda pergi ke sekolah jalan kaki dengan perasaan was-was karena takut disniper oleh pihak-pihak yang katanya berjihad membela agamanya? Pernahkah Anda kehilangan kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik karena masa depan Anda hancur? Kerusuhan merenggut semuanya itu, kerusuhan atas nama agama. Saya ingin kasih tahu pada Anda, saya mengalami semuanya itu. Saya adalah putra Maluku yang pernah mengalami kerusuhan agama di Ambon pada tahun 1999. Kami adalah orang Kristen Maluku yang paham betul apa itu kebencian terhadap agama seberang. Rasa benci itu pernah tertanam dan bertumbuh serta membuahkan permusuhan yang sangat amat tajam di antara kami dengan mereka. Kami tahu rasa getirnya kerusuhan yang berlarut-larut karena kebencian yang terus bercokol di hati kami. Hingga akhirnya kami tersadar bahwa kebencian tidak akan pernah menjadi jawaban. Kebencian hanya akan menggerogoti pikiran sehat kita, sehingga kita tidak mampu berpikir jernih. Kebencian adalah alat yang ampuh bagi pihak-pihak yang sengaja mengambil kesempatan di tengah konflik ini. Karena itu, kami orang Maluku bangkit dari masa lalu yang pahit itu. Kami belajar mengampuni sebagaimana apa yang Yesus ajarkan. Dan inilah kebenaran yang membebaskan kami. Dari masa lalu, kami belajar untuk tidak lagi dimanipulasi oleh kebencian yang sengaja ditebar oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, harusnya Anda sadar, inilah alasan mengapa saya menentang upaya-upaya provokasi atas nama agama. Provokasi-provokasi bernada kebencian tidak harus diperangi dengan kebencian. Ini bukan berarti dibiarkan saja. Saya melakukan banyak sekali pembelaan-pembelaan iman, pembelaan secara logis kepada mereka-mereka yang berasal dari agama seberang yang secara sengaja menimbulkan kebencian, memprovokasi, bahkan memberikan salah persepsi juga kepada iman Kristen. Dan Anda bisa lihat di dalam track record video-video yang saya buat. Sehingga video-video yang saya buat bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah perlawanan terhadap upaya adu domba yang dilakukan melalui mimbar-mimbar agama. Karena itu saya memerangi segala upaya yang demikian dengan menggunakan logika yang sehat. Kita harus memeranginya dengan sikap yang elegan, dan kita perangi dengan kasih juga. Dan bagi saya, itulah yang Yesus ajarkan.
Jadi bagi setiap Anda yang mungkin menyerang saya karena kasus JPZ itu, pahamkah Anda mengapa saya menentang sikap dan cara JPZ? Karena saya belajar bahwa kebencian yang kita alami takkan bisa diredam dengan kebencian. Jika kita membalas dengan kebencian, maka kita akan kalah. Jika kita balik membenci, maka kita akan dimanipulasi. Orang Kristen, sekali lagi, harus elegan. Respon orang Kristen harus berbeda dengan respon orang di dunia. Amsal pasal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Anda akan kalah jika Anda tidak mampu menguasai kebencian di dalam diri Anda. Jika Anda mengikuti kebencian itu, maka Anda kalah. Dan karena itulah Anda dimanipulasi oleh orang-orang yang memang ingin menciptakan kebencian di antara kita, manusia Indonesia. Yosef, hentikan ocehanmu dan sadarlah, omongan Anda sekarang sedang digoreng oleh para kadrun di grup-grup WA. Omongan Anda sekarang sedang dijadikan bahan bakar untuk melakukan perpecahan di Indonesia. Jadi stop kalau Anda tidak ingin distempel sebagai perusak bangsa ini. Terima kasih. Nah, jadi jika Anda, teman-teman pendukung JPZ, setelah mendengar ini masih tetap menganggap bahwa saya adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Kristen karena menentang sikap JPZ, itu terserah Anda. Itu adalah pilihan Anda. Karena toh saya merasa bahwa saya tidak mengkhianati Yesus. Saya justru membela apa yang Yesus ajarkan. Atau jika Anda masih tetap menganggap bahwa diri saya ini adalah seorang penakut dan tidak berani melawan kesewenang-wenangan, well, itu terserah Anda. Itu adalah pilihan Anda. Karena mungkin saja cap penakut itulah yang menjadi olok-olok ketika Yesus meminta Petrus untuk menyarungkan pedangnya ketika Yesus ditangkap di Getsemani. Atau jika Anda masih tetap menganggap diri saya sebagai seorang penjilat pantat Islam, karena berusaha untuk merangkul mereka, itu terserah Anda, itu pilihan Anda. Karena mungkin juga cap penjilat pantat pemerintah Roma yang juga disematkan kepada Yesus oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mencobai dia dan ingin menjebak dia soal kewajiban membayar pajak kepada pemerintah Roma. Saya ingin mengingatkan bahwa berhati-hatilah dengan sebuah ilusi untuk menjadi martir bagi Yesus. Rela mati demi Yesus bukan diwujudkan dengan sebuah sikap nekat mati atas nama membela agama secara naif. Jika demikian, apa bedanya kita dengan mereka yang meledakkan diri karena dalil agamanya itu? So, bagi saya, rela mati adalah panggilan untuk menyangkal diri atas keinginan diri sendiri. Mati atas amarah, mati atas kebencian, egoisme, mati atas arogansi diri, dan mengikut teladan Yesus. Teladan Yesus. So, bagaimana menurut Anda semua soal pembelaan saya ini? Anda boleh setuju, Anda boleh juga tidak setuju. Nggak masalah. Silakan tuliskan unek-unek Anda di kolom komentar di bawah ini. So, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang mendukung saya selama ini. Dukungan Anda sangat berarti, baik di kolom komentar maupun Anda yang terus berdoa bagi saya. Anda semua adalah berkat dari Tuhan yang terus memotivasi saya untuk membuat konten yang berkualitas. Jadi kita ketemu lagi di konten berikutnya. So make it simple, make it meaningful, make God bless you.